Rukiah kesana kemari sampai capek, belum ada perubahan, ternyata ini penyebabnya. Pertanyaan. Mau bertanya Ustadz, di luar tema, karena saya lihat Ustadz kan sering meruqyah. Saya mau bertanya Ustadz, saya sudah diruqyah kemana-mana dan berkali-kali, tapi saya tidak kunjung juga ada kesembuhan, bahkan saya sampai capek. Solusinya bagaimana Ustadz? Perhatikan ya, saya pernah, kalau nggak salah 2 kali, tidak bisa meruqyah orang. Saya bilang, Bu, Ibu nggak bisa diruqyah. Dia nanya, kenapa Ustadz? Ibu sudah 1 jam saya terangin, suruh ikhlas, suruh memaafkan, suruh tobat, nggak mau. Suruh tobat, Ibu jawab, salah saya apa Ustadz? Yang kedua, Ibu suruh maafin suami, itu di kolbu Ibu ada keras. Kan kalau istri saya ngecek ke dada itu ada kayak celkit-celkit strum kecil tuh. Kalau laki-laki kan saya ngecek. Dia bilang, saya memang kesel sama suami saya Ustadz. Tapi saya susah maafkan, suami saya udah kebangetan. Saya nasihati malah ngomong, harusnya nasihat ini cocok untuk suami saya Ustadz, bukan saya. Saya ngomong, maaf ya Bu, Ibu nggak bisa diruqyah. Karena apa? Bagaimana Ibu bisa diruqyah? Kalau Ibu dibacain Al-Quran, setan itu berlindung di balik kebencian Ibu dan kesombongan Ibu dan tidak sabarnya Ibu. Ya, ini ya, saya ceritain. 1, apa mungkin orang bisa diruqyah kalau hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, dan tidak sabar? Dalilnya banyak. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar. Gak sabar dia. Ciri-ciri orang yang dapat surga seluas langit dan bumi, surat Al-Imran, waladzini minal ghaidz, yaitu mampu menahan amarah. Dia nggak bisa nahan amarah, berantem mulu. Ciri-ciri orang yang dapat surga seluas langit bumi, wal afina anin nas, dia mampu memaafkan kesalahan manusia, dia tidak bisa memaafkan. Bahkan dia ngomong, saya nggak akan maafin dia Ustadz dunia akhirat. Apa mungkin bisa diruqyah ini Bu? Halo Pak Bu, ini perhatikan ya. Nggak ada untung-untungnya punya dendam itu. Lahir kulu jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Nggak akan masuk surga panjenengan semuanya ini. Kalau dalam hatinya masih ada kebencian, kesombongan, dendam, dengki. 1 itu ya. Nggak usah banyak-banyak. Mungkin saya ambil 3 saja. Karena kalau terlalu banyak nanti habis ini untuk pertanyaan ini aja. Sedangkan masih ada kayaknya 2 pertanyaan. Waktu kita mepet. Saya ada acara di tempat lain. Kemudian, yang kedua, apa mungkin orang itu bisa diruqyah kalau dia punya amalan yang tidak syar'i? Perhatikan, amalan yang tidak syar'i. Semisal contoh, gampangnya, dia punya amalan kalau mau jualan, baca sesuatu misalkan, contoh, saya kalau mau jualan wirid ini, baca ini, apa mungkin orang itu bisa diruqyah sementara kodam yang ada di jin amalan-amalan itu nggak bisa keluar. Sederhananya kata jinnya, kamu mau baca Al-Quran untuk mengusir saya? Wong saya itu masih diperlukan. Orang itu diruqyah tapi dia masih perlu dengan amalan itu untuk dagang. Saya pernah ngeruqyah di Palembang. Semua sudah dibuang. Ini masih ada Bu, udahlah biarin. Yang satu ini jangan dibuang Ustadz. Ini buat dagang, saya nyarinya jauh ke Jawa tuh. Ya susah. Orang punya amalan ayat kursi, tujuannya apa? Untuk kebal, karena dia misalkan jawara, misalkan jagoan, misalkan. Atau dia mengatakan, saya kadang-kadang perjalanan, kadang pulang malam, saat ini saya masih butuh. Kalau saya dibacok kan saya kebal. Tuh. Ya nggak bisa. Kata jinnya,
Saya mau diusir dari badan ini. Lawang orang ini masih butuh saya kok sampean mau ngusir. Peribahasannya begini aja, Bu, Pak. Saya punya tamu. Orang luar mau ngusir. Saya kan belain, Pak, ngapain Bapak ngusir tamu saya? Orang tamu saya masih seneng kok. Masih perlu sama dia. Jangan ikut campurin teh. Kayak gitu, Bu. Pak, sampean ngomong jinnya kata orang, kata kiai, kata ustadz, kata orang yang rukyah saja jinnya banyak ustadz, tapi sampai sekarang belum bisa dikeluarkan. Ya nggak bisa. Yang kedua ya amalan. Ini masih banyak nih. Yang ketiga apa? Dosa. Ini aja dulu lah. Bahkan kalau nih orang ini yang bertanya ini mau nemuin saya nanti rukyah, bisa jadi setengah hari saya rukyah untuk dirinya sendiri kalau memang banyak yang perlu diceritain dan perlu dibuang. Yang ketiga, dosa. Misalkan begini. Orang ini dirukyah susah, banyak jinnya. Karena apa? Dosa dia kepada dua orang tuanya. Banyak kisah begitu. Dirukyah susah, dimaafin kedua orang tuanya, cuman dicium, celepot, dipeluk, hilang jinnya. Masya Allah. Dengan izin Allah, qadar Allahnya hilang tuh. Sampai saya mengatakan, Masya Allah ya. Untuk apa saya rukyah capek-capek dari tadi kalau tahu memang ini, ya qadar Allah buka. Kan masalah capek dengan kan proses. Dicium, dipeluk, dimaafin, tangis-tangisan, hilang. Kemarin saya rukyah di PPI. Ya, dekat Galaksi. Jinnya banyak, saya bingung ini apa, semua udah diceritain apa. Dia mengatakan, Ustadz, saya mengatakan ibu istrinya mana? Ini. Apa dia punya salah sama jenengan, Bu? Oh, suami saya itu kalau ngomong tajam, Ustadz. Saya itu pernah diusir dari rumah. Dia pernah membawa wanita lain ke sini dan sebagainya. Kenapa? Sakit Ustadz saya itu. Bu, saya ceritain begini, saya dawain begini. Ibu jangan berharap masuk surga kalau nggak bisa maafin orang. Akhirnya apa? Saya maafin Pak, kamu Pak. Dipeluk orang itu, dicek lagi sudah nggak ada. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nggak ada. Simple. Sekarang bertanya, Ustadz saya dirukyah kemana-mana kok nggak ada ini. Boleh jadi belum